Halo, salam bahagia semuanya. Om Swastiastu. Apa kabar untuk sahabat bagian di hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, rezekinya banyak, dan yang terpenting adalah sehat selalu. Sahabat bagian, untuk tema kita hari ini Kevin masukkan ke balance version ya. Berkaitan itu juga, ada energi apa sih yang mungkin bisa kita lihat bersama-sama. Dan untuk tema kita hari ini Kevin sudah menentukan temanya. Temanya adalah mengapa sesulit ini melupakanmu. Lalu bagaimana dengan dia di sana? Apakah dia merasakan hal yang sama? Apakah kalian memiliki sebuah koneksi yang kuat? Dan mungkin beberapa orang mengatakan bahwa ketika kita terkoneksi atau sedang memikirkan seseorang, di luar sana juga dia memikirkan hal yang serupa ya. Dan apakah ini adalah koneksi yang memang pada dasarnya masih memiliki sebuah cerita yang bisa kita lihat bersama-sama atau tidak? Kita cek bersama-sama energinya. Oke, seperti biasa sahabat bagian, sebelum ke pembacaan jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Yang baru bergabung atau mungkin juga baru menemukan channel YouTube-nya Kevin mengucapkan salam kenal. Mudah-mudahan kalian semua selalu bisa memberikan energi positif untuk kita semua. Kevin ingatkan ini adalah bacaan general. Yaitu energi banyak orang. Terkadang bisa resonate dengan kamu, terkadang tidak sama sekali. Bisa tertukar antara energi kamu, energi dia, atau justru energi orang lain. Dan selalu ciptakan positive vibe dimanapun kalian berada. Dimulai dengan berkomentar positif. Ambil positifnya, buang sisi negatifnya. Karena Kevin yakin dan percaya bahwa sahabat kebahagiaan adalah orang-orang yang bijaksana, yang bisa menelaah lagi tentang pembacaan kita kali ini. Temanya sudah Kevin tentukan ya sahabat kebahagiaan. Temanya sudah Kevin tentukan. Mengapa sesulit ini melupakanmu? Bagaimana dia yang di sana? Kita lihat bersama-sama. Untuk energinya, ini adalah signifikator antara energi kamu, energi dia, yang memiliki sebuah perjalanan kisah ketika mungkin kamu sulit melupakan diri dia. Lalu bagaimana dengan dia? Apakah dia juga merasakan hal yang sama kepada saat kebahagiaan? Kita cek untuk kartu yang pertama. Kartunya adalah saat kebahagiaan. Kartunya adalah King of Spades. Ya, tentang sesuatu hal yang dipikirkan dari kamu, apakah bisa terkoneksi dengan diri dia. Ya, kalau konsep tentang pikiran, kalau vibrasinya kita low saat bagian, vibrasi kita di level force, ini untuk menarik sesuatu hal yang sifatnya positif itu pasti susah ya. Ketika kamu mungkin sulit melupakan diri dia, apa sih triggernya? Apakah kamu belum begitu bisa menerima sebuah kenyataan hubungan ini? Atau memang kamu berusaha untuk melupakan diri dia karena akan sesuatu, bahwa kamu memilih untuk mencintai diri kamu sendiri. Tapi berkaitan dari kenangan kau dan diri dia, ini pada dasarnya memang kenangan yang sudah lama ya. Kalau kenangan yang sudah lama, pastinya dia juga merasakan hal yang serupa. Karena pada dasarnya hubungan kamu sama dia memang lagi belajar untuk saling menerima satu sama lain. Menerima satu sama lain, apakah cinta itu harus saling memiliki atau cinta tak harus saling memiliki? Kau dan diri dia pada dasarnya memang belum sanggup untuk saling melupakan. Karena kartu Queen of Spades-nya di sini ini berkaitan dari segi pemikiran ya sahabat bagian. Dari segi pemikiran. Ya, di dalam pikirannya dia ini masih terhubung kepada kamu. Tapi untuk merealisasikan emosional yang mendalam, sepertinya waktu belum berpihak terhadap hubungan kau dan juga diri dia. Wajar gak sih ketika kamu sulit banget melupakan dia? Jawabannya adalah wajar ya, karena di sini adalah kartu yang berkaitan dari segi pemikiran ya. Wajar saat bagian kamu sulit melupakan diri dia, wajar. Karena orang ini adalah orang yang punya kesan yang besar banget dalam hidup kamu. Dan terlebih kartunya adalah Queen, Court card atau kartu kerajaan, mengindikasi bahwa perannya dia memang besar terhadap sisi emosional kamu. Jadi memang wajar kamu sulit ngelupain dia. Yang tidak wajar adalah bagaimana kamu ini mengolah emosional itu, bisa atau enggak. Tapi secara menyeluruh ketika ingatan itu datang,
kamu sulit melupakan diri dia, ini memang ada sesuatu yang belum selesai antara kau dan dia. Karena kartunya adalah kartu kerajaan ya, berarti ada sesuatu yang belum selesai. Lalu kita cek untuk energi yang selanjutnya. Oke, selamat bagian. Kartunya di sini juga sama, Nine of Spades. Oke, ini tentang sebuah mimpi buruk. Kalian bisa baca ya, selamat bagian. Kalimat oracle-nya adalah mimpi buruk ya, nightmare, tentang sebuah mimpi buruk. Mimpi burukmu tentang diri dia adalah cinta tak harus saling memiliki. Sesulit ini melupakan diri dia, ini seakan-akan adalah mimpi buruk kamu. Dan kamu berharap kamu bisa terbangun esok hari bahwa tak ada lagi namanya dia dalam ingatanmu. Tapi hal ini juga berlaku buat dia saat bagian, karena energi angka 9 ini adalah bentuk dari keterhubungan ya secara spiritual ya, bahwa ketika kamu mungkin ingat dia juga di sana lagi berusaha juga untuk belajar beradaptasi. Karena orang ini juga sering ngalamin mimpi buruk tentang kamu, tentang masalah-masalah yang belum terselesaikan. Terlebih jika hubungan ini adalah hubungan yang digantungkan, atau mungkin juga kamu di ghosting dia dari ketidakjelasannya dia. Ya, ketika kamu di sini belajar untuk melepaskan diri dia, kamu belajar untuk lebih bisa mencintai diri dia, karma memang akan bekerja. Dan dia di sana saat bagian akan ngerasain sebuah mimpi buruk, bahwa dia dihantui rasa bersalah. Karena kartu Nine of Spades di sini juga berkaitan dari perjalanan mimpi buruk ya, perjalanan mimpi buruk. Ya, mudah-mudahan semuanya terlindungi ya saat bagian, tidak ada dendam, tidak ada benci, karena terkadang benci ini bisa menjadi sebuah rindu. Kamu berusaha untuk membenci diri dia, justru membuat kamu teringat dan terkadang rindu akan sosoknya kala itu, atau sosoknya waktu dulu. Lalu kita cek untuk energi yang selanjutnya. Oke, selamat bagian. Kartunya adalah 8 keriting. Kalau berkaitan dari energi 8 keriting di sini, energi pergerakannya dia memang bergerak cepat banget ya. Dalam artian dia belum bisa mengimbangi kamu, dia belum bisa selaras dengan kamu, karena pergerakannya dia cepat. Berarti ketika kamu memikirkan diri dia, apakah kamu bisa menggapai dia untuk kembali ke dalam pelukan kamu? Ini sepertinya tidak saat bagian. Justru hal yang paling bagus buat diri saat bagian adalah memahami lagi tentang bentuk cinta ini. Kita ketemu di angka 8 ya. Angka 8 di dalam numerologi ini juga berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya adalah pengulangan ya. Sering mengulangi kejadian dan hal-hal yang serupa. Kalau kejadian yang serupa atau hal-hal yang serupa dan itu tidak menguntungkan buat kamu, coba telah lagi ya sahabat bagian. Karena kalian merasakan energi orang ini memang berlalu begitu cepat terhadap hubungan ini. Artinya dia menghilang begitu cepat dalam kehidupan kamu. Yang tadinya lagi sayang-sayangnya ditinggal. Kayak lirik lagu ya, ditinggal lagi sayang-sayangnya. Dan di sini kalian melihat ketika 8 bulan berlalu akan ada sesuatu yang hadir dalam kehidupannya dia. Siklusnya dia tuh paling banyak menemui di angka 8 ya. Entah itu 8 bulan dia baru muncul, atau mungkin juga di tanggal 8, atau mungkin juga pukul 8 dia baru muncul. Dan ini mungkin berkaitan dari ingatannya dia tentang kamu, atau ada sebuah kenangan antara kau dengan diri dia di pukul 8 atau di tanggal 8. Karena angka 8 ini akan banyak mempengaruhi kondisi pikirannya ke kamu dan juga kamu. Atau mungkin juga saat bagian kamu nggak bisa ngelupain diri dia, tiba-tiba ingat ini ketika jam 8 pagi atau jam 8 malam. Makanya ada sebuah momen di mana ini kenang-kenangan yang memang sedang kalian rasakan bersama saat bagian. Oke. Lalu kita cek untuk energi yang selanjutnya. Wow. Kartunya adalah Jack Diamond saat bagian. Ini tentang kerja keras banget sih untuk bisa terhubung kembali dengan diri dia. Ya, kartunya adalah Hard Work. Kerja keras banget. Selama ini kamu memang sudah berjuang banyak ke dia. Kamu memang sudah perannya itu udah luar biasa ke dia. Tapi apakah dia punya timbal balik yang sama? Semesta berkata bahwa kamu akan banyak mengeluarkan energi untuk diri dia. Termasuk ketika kamu mengingat diri dia, berusaha untuk melupakan diri dia, kamu butuh kerja keras di situ. Maka hargai kerja keras kamu di situ. Jangan sampai ketika kamu memilih untuk lurus, tiba-tiba belok arah ke dia. Karena dia kapanpun bisa memberikan sinyal agar menarik kamu kembali. Kerja keras kamu melupakan diri dia, ini jauh lebih sulit ketimbang mempertahankan sebuah hubungan.
Kalau mempertahankan sebuah hubungan ini antara kau dan diri dia, mungkin sakit hati sudah terbiasa, diabaikan sudah biasa, tadi dengar mungkin sudah biasa. Tapi melupakannya, ini kerja kerasnya itu luar biasa. Dan kamu harus menghargai kerja keras kamu di sini ya, sahabat bagian. Lalu bagaimana ia di sana? Apakah dia ada niatan untuk bekerja keras terhadap hubungan ini? Oke, sahabat bagian, angkanya 8 lagi nih. Kita bertemu di dua angka 8, ini angka 8 dan ini angka 8 yang sifatnya adalah pengulangan. Dia di sana ada niatan gak sih buat memperbaiki ini, sahabat kebahagiaan? Kevin rasa hanya kesadaranlah yang bisa menggerakkan hatinya dia. Dan Kevin ngerasain orang ini banyak sekali kekurangan untuk bisa mendapatkan itu. Kartunya tentang sebuah kekurangan, sahabat kebahagiaan. Dia kurang mampu untuk berusaha dalam bentuk action. Ya, kalau dia kurang semacam ini, jangan berharap lebih. Karena kamu mencintai diri dia dengan banyak kekurangan, bukan banyak kelebihan. Kalau banyak kelebihan, oke, di perhatian, dia mau bertanggung jawab, dia konsisten dengan kata-katanya. Tapi kamu mencintai diri dia penuh dengan kekurangan. Lalu bagaimana ia di sana? Apakah dia ada usaha kepada kamu? Ini justru kartunya adalah kekurangan. Artinya orang ini kurang bisa memenuhi hasrat, keinginan, kepuasan emosional kamu atau ketenangan batin kamu. Sedangkan cinta yang kita cari adalah cinta yang tenang, cinta yang nyaman, cinta yang bisa saling mengayomi satu sama lain. Karena kisah kamu sama dia ini bukan cinta monyet, bukan cinta anak SMA, bukan cinta-cinta yang cuma ya saya senang dengan kamu, saya suka dengan kamu, kamu lucu, kita bermain bersama. Bukan, sahabat bagian. Ini adalah hubungan yang memang pada dasarnya memang kalian sudah sama-sama dewasa, kalian sudah sama-sama berumur di sini. Jadi kalau di sini energinya dia penuh dengan kekurangan. Kamu yang cintanya tulus dan lebih di sini, apalagi energi kamu Queen ya. Ini sulit untuk bisa selaras, sahabat bagian. Terlebih di sini kita bertemu di angka 8 dan juga 8. Coba kita lihat pesan dari semesta dari angka 88. Apakah 88 ini ada pesan dari semesta? 88 bukan merek salep ya. Bukan merek salep gatel. Apa sih angka 88? Oke. Semesta berkata ini tentang sebuah stabilitas secara finansial, keseimbangan karma. Oke, ada stabilitas. Coba telah lagi ketika kamu sulit melupakan diri dia, hubungan ini punya stabilitas gak sih? Ibarat kata dia stabil gak sih orangnya? Aduh Kevin, dia orangnya gak stabil, pelin-pelan, selalu kayak gitu. Dan dia selalu bermasalah dengan masalah finansial, selalu mengeluh kepada kamu yang seakan-akan kamu harus ngebantu dia secara finansial. Ya, ini perlu ditelah lagi. Karena di sini angka 88 ini berkaitan dari stabilitas baik secara finansial dan keseimbangan karma. Nah, hubungan kamu sama diri dia juga ada kaitannya dengan karma. Mengapa sulit melupakan? Karena ini berkaitan dari karma. Siapakah dia? Dan siapakah kamu dalam hubungan ini? Kita cinta bersegi-segi Kevin. Oke, karmanya adalah kalian sulit untuk bisa melepaskan satu sama lain. Karena masing-masing di antara kalian mungkin sedang mengalami hukuman karma dari semesta. Yaitu sama-sama sulit untuk melupakan jika memang ini adalah cinta bersegi-segi. Tapi ini bukan cinta bersegi-segi Kevin. Apa sih karmanya dalam keseimbangan karma ini? Tentang sebuah janji yang belum terrealisasikan. Ketika mengucap janji, pastikan janji itu apakah ketika lagi senang atau tidak. Kalau orang janji ketika dia lagi senang, pemenuhan hasrat emosionalnya terpuaskan. Ini terkadang janji di dalam kesenangan itu tidak dipikirkan secara logis, tidak dimasukkan ke kepala, tidak dimasukkan ke hati dan juga niat. Maka apa? Janjinya itu terabaikan. Dan di sini ketika kamu ngerasa sulit untuk melupakannya, ini karena kamu mungkin sedang menagih dari janjinya dia. Entah ini janji yang berkaitan dari hubungan ini, kejelasan hubungan ini, atau mungkin juga ada berkaitan dengan ranah finansial. Kalimat oracle-nya adalah berbagilah kepada sesama, karma baiknya akan hadir untuk kesejahteraan finansialmu. Pastikan kamu tetap seimbang antara memberi dan menerima. Nah, kita mengambil kalimat oracle dari berbagilah kepada sesama. Karma baik akan hadir untuk kesejahteraan.
Dalam artian gini, saat bagian ketika kamu ingin melepaskan diri dia, melupakan diri dia, dan ini sudah menjadi niat terbesar kamu, tapi kamu nggak mendapatkan respon dari diri dia, atau mungkin juga kata sesal dari diri dia, kamu boleh memberikan sebuah kebaikan kepada semesta. Mungkin kamu bisa melakukan function, melepaskan burung yang dijual oleh seseorang, kamu beli, kamu lepaskan burung itu, kembalikan ke alam, dan kamu berafirmasi, aku melepaskan segala bentuk energi negatif yang berkaitan dari hubunganku dengan diri dia, aku melepaskan karma buruk ini, dan aku simbolkan sebagai burung ini untuk bisa memberikan kebebasan. Aku bahagia, aku bahagia, aku bahagia. Kamu bisa mention di situ, melepaskan burung sebagai simbol. Atau mungkin juga dengan ikan juga bisa. Jumlahnya itu ganjil ya, saat bagian jumlahnya ganjil. Kamu beli ikan dan kemudian kamu lepaskan di sungai sambil kamu berafirmasi, Tuhan semesta alam, aku melepaskan karma burukku yang berkaitan hubunganku dengan diri dia. Aku membebaskan segalanya. Aku bahagia, aku bahagia, aku bahagia. Semoga semua makhluk berbahagia. Itu mungkin bisa saat bagian lakukan sebagai simbolis semacam itu, agar kamu di sini juga bisa berbagi kepada sesama. Kamu memberikan kebebasan ke makhluk Tuhan, sehingga apa? Kamu akan dibebaskan dari belenggu rasa sulit ini untuk melepaskan diri dia. Lalu sahabat bagian juga akan mendapatkan ranah finansial yang baik. Ketika kamu mungkin ada kaitannya masalah finansial sama diri dia, kamu banyak memberi kepada dia, dia janjinya mau ngembaliin, dia janjinya mau ngelunasin, dan lain sebagainya, tapi nggak ada kabar, ngilang begitu saja. Maka dari itu sahabat bagian, ada yang akan diambil hikmahnya di sini adalah kamu akan banyak rezeki, dia akan selalu mengalami kekurangan secara finansial. Itu pembalasannya. Itu pembalasannya. Kalau misalkan hubungan di sini ada kaitannya dengan masalah finansial atau uang, kamu paling banyak memberi. Dia apa-apa minta duit sama kamu, buat modal lah, buat gini lah, buat gitulah. Tapi di saat dia berjanji di situ, dia mengabaikan semuanya dan bahkan tak ada kabar. Lalu segala hal yang berkaitan dari kerezekiannya dia di masa depan akan balik ke kamu. Makanya harus berhati-hati dengan janji-janji, terutama tentang masalah finansial ya, saat bagian. Oke, ini adalah pesan dari semesta. Kita tembusin lagi. Kevin pakai kartu Tarot Nusantara. Ini karyanya gurunya Kevin, Bapak Hisam. Kita lihat ya. Kita pakai Tarot Nusantara. Mengapa sesulit ini melupakanmu? Bagaimana ia di sana? Bagaimana ia di sana? Kita tarik bersama-sama energinya. Bagaimana dia di sana saat bagian? Oke, kartunya adalah lelaki digantung. Bagaimana dia di sana? Ya, dia pastinya akan selalu ngegantung hubungan ini denganmu saat bagian. Kalian bisa baca ya, kartunya adalah lelaki digantung atau the hangman ya. Kalau dalam setelan kartu tarot tradisional mengindikasi bahwa kamu kalau sama dia jalannya akan jalan di tempat doang, ngegantung. Dia di sana bagaimana? Apakah akan memperjuangkan hubungan ini? Di sini energinya adalah kekurangan, dan terlebih di sini lelaki digantung. Mengindikasi dia di sana kepada diri kamu akan selalu menggantung hubungan ini. Hubungan yang digantung itu pasti tidak akan pernah memiliki sebuah arah. Banyak yang dikorbankan, waktu, tenaga, emosional kamu juga banyak yang dikorbankan di situ. Jangan sampai cinta ini adalah cinta buta saat bagian. Sesulit ini melupakan diri dia, lalu apa yang harus kamu lakukan? Semuanya kembalikan kepada diri kamu. Terkadang seseorang memang suka mendayu-dayu terhadap perasaan semacam ini. Kalau kamu belum siap untuk melepaskan diri dia atau melupakan diri dia, jangan dipaksakan, namun jangan berharap dan jangan mengenang. Lalu apa yang harus kamu lakukan? Ketika kamu ingat dia, kamu ngerasain diri dia, biarkan saja pikiran itu bergelantung di pikiran kamu, tidak usah ditanggepin. Dia gimana ya? Dia seperti apa ya? Apakah aku perlu menengok sosial medianya ya? Apakah aku perlu menghubungi temannya ya? Atau apa? Tidak usah.
karena itu akan menghabiskan energi kamu. Sedangkan energinya dia di sini, dia yang di sana penuh dengan kekurangan dan akan menggantung kamu. Inilah dia. Lalu apakah dia masih mengenang kamu? Ada Raja Piala. Mengenang atau mengingat secara emosional itu ada saat bagian. Raja Piala ini adalah seorang raja yang pada dasarnya memang penuh dengan sisi emosional. Energinya dia melankolis di sini. Tapi sisi melankolisnya dia itu acuh tak acuh terhadap perasaan. Kamu adalah bagian dari masa laluku yang mungkin aku simpan dalam hati, namun aku tak bisa memberikan cinta ini kepada kamu. Dan kartunya adalah kartu kerajaan, mengindikasi bahwa ada entitas lain yang mungkin sedang ngejalin hubungan asmara dengan diri dia. Karena kita ketemu kartu kerajaan ya. Kartu kerajaan itu identik dengan orang lain atau mungkin juga orang yang ditanyakan atau mungkin juga entitas lain. Oke. Lalu kita cek untuk energi yang selanjutnya. Oke, saat bagian kartunya adalah 8 pedang. Kemelekatan ini memang tersimpan dalam benaknya. Dia memang tanpa kamu tahu saat bagian, dia juga sama terlalu bergantung hidup kepada kamu, terlalu bergantung kebahagiaan kepada kamu, sehingga dia bisa mengendalikan kamu. Karena dia tahu kamu juga bergantung kebahagiaan terhadap diri dia. Dan orang ini berhasil mengendalikan kamu. Makanya seenak hatinya dia saja kepada kamu. Apakah ini ada hukumannya? Apakah ini ada karmanya? Ada saat bagian, ada karmanya. Biarkan karma yang bekerja di sana. Kamu menikmati kebahagiaan kamu menikmati proses kamu di situ. Tidak usah disesali hubungan semacam ini, tapi dijadikan sebagai pembelajaran. Kemelekatan ini akan jauh lebih bisa mengajarkan kamu tentang bagaimana berartinya diri kamu. Ketika kamu mencintai seseorang, kamu akan memberikan hal yang lebih. Namun kamu bisa diambil kesimpulan bahwa dia bukan orang yang tepat buat kamu. Kenapa tidak tepat buat kamu? Karena di sini ujung-ujungnya apa? Digantung. Ini adalah energinya. Lalu untuk energi yang selanjutnya, bumi, the word. Di dalam kartu tarot, bumi atau setelan tradisional itu the word ya, itu memiliki makna tentang pengakhiran. The word itu adalah kartu terakhir dari setelan kartu mayor arkana, mengindikasi bahwa kisah kamu sama dia memang sudah usai. Jangan berharap dia kembali atau merubah kejadian yang sama, perasaan yang sama seperti pertama kali terhubung. Karena the word ini adalah kartu terakhir atau kartu penutup. Indikasinya memang kisahnya sudah usai. Bagaimana ia di sana? Apakah dia akan melanjutkan hubungan ini? Untuk melanjutkan seperti dulu lagi, sepertinya jawabannya adalah tidak. Jawabannya adalah tidak. Kalau terpaksa kamu terhubung kepada dia atau bertemu dengan diri dia atau terkoneksi dengan diri dia, angka 88 di sini juga akan semakin kamu rasakan bahwa hubungannya itu nggak akan pernah ngerasain kestabilan. Karena masalahnya itu belum selesai betul dengan dia. Lalu untuk energi yang selanjutnya, oke, 9 tongkat. Saat bagian sepertinya dia membatasi diri ya kepada kamu. Sesulit ini melupakan diri dia, bagaimana ia di sana membatasi diri atau memberikan sebuah benteng kepada kamu, sehingga dia akan sulit untuk masuk lagi ke dalam ranah cinta penuh dengan sisi emosional. Kalau energinya semacam ini, jangan berharap cinta deh, karena takutnya kamu juga digantungkan lagi atau kamu cinta bertepuk sebelah tangan, karena ini nggak akan adil buat kamu. Lalu untuk energi yang selanjutnya, Three of Pentacles. Oke, sangat bagian. Tapi ada satu hal yang dia ingat dari kamu. Bagaimana kamu itu memberikan arti dalam kehidupan cinta ini. Bagaimana kamu pernah hadir, pernah singgah dalam kehidupan cinta ini. Dia ingat kamu di situ. Dia ingat nama kamu. Dia ingat tentang diri kamu. Tapi ingatan-ingatan ini tidak menjamin bahwa dia akan mencintai kamu dengan sepenuh hati dan bahkan memberikan komitmen kepada kamu. Dia tidak bisa. Karena di sini energinya lelaki digantung dan akan menggantung hubungan ini. Kamu hanya kenangan yang ditutup dalam buku memorinya. Ini mungkin kenyataan ini pahit buat kamu, tapi coba kamu telah lagi. Melupakan diri dia memang sulit dan terkadang sesak di dada. Dan bagaimana kamu menahan itu semua seorang diri,
tak bisa bercerita kepada siapapun, tak bisa menjelaskan kepada siapapun, dan termasuk tak bisa menjelaskan terhadap diri kamu sendiri, ada apa ini? Mengapa seperti ini? Sehingga ini semua dijadikan sebagai pembelajaran bahwa kamu memang harus terhubung kepada diri kamu sendiri. Dan berharap pun kepada diri dia, ini seperti angin lalu. Kevin di sini bertemu di kartu yang memang boleh dibilang ini adalah dia yang nggak akan pernah memberikan kesan apapun. Di kartu lelaki digantung, kartu bumi, karena bumi itu adalah kartu terakhir ya di dalam setelan kartu mayor arkana. Jadi kalau misalkan dia datang dengan versi terbaiknya, ini kemungkinannya cuma 12% doang. 12-21% kemungkinannya. Apakah kamu mau kemungkinan itu dijadikan sebagai kekuatan kamu untuk ngejalanin hubungan ini tetap ada? Padahal presentasinya 12 sampai dengan 21%. 12-21. Bisa kebalik ya angkanya. 1-2-2-1. Itu angkanya. Lalu untuk energi yang selanjutnya. Wah, pengadilan akhir. Judgment, karma, atau pembalasan. Pengadilan akhir di sini tentang pembalasan soal kebahagiaan. Sesakit apa kamu ngerasain ini? Sesusah apa dada kamu ngerasain bahwa kenapa aku nggak bisa ngelupain orang semacam dia ya? Padahal udah tahu sakit banget. Oke, soal kebahagiaan. Serahkan itu sama semesta. Ini bukan tugas kamu. Ini bukan kewajiban kamu untuk membalas. Udah serahin sama semesta. Karena di sini dia akan mendapatkan pengadilan akhir. Seperti yang Kevin jelaskan di angka kartu 88. Ada keseimbangan karma. Ada masalah finansial. Jika ini mungkin ada kaitannya dengan masalah finansial. Ada hal-hal yang akan dia hadapi dalam waktu dekat ini. Dan bahkan terburuknya adalah dia bisa mengemis, meminta maaf sama kamu. Apakah kamu perlu memaafkan? Ya, kamu maafkan saja. Tapi untuk kembali dengan diri dia jangan. Mau menangis sesedih apa dia di depan kamu, mau memohon seperti apa dia di depan diri kamu, ingat, ketika kecewa itu membuat kamu merasa terluka dan ngerasa sendiri, gak bisa menceritakan ke siapapun, gak bisa ngungkapin ke siapapun, kamu tahan seorang diri. Kamu ingat itu. Bukan berarti Kevin mengajarkan kamu untuk menyimpan sebuah dendam. Kamu maafkan dia, tapi kamu ingat, kamu di situ juga kesulitan, tidak semudah itu. Dan di sini Kevin melihat nanti dia di sana akan mengemis kepada diri kamu. Dan jangan sampai empati kamu diperdaya lagi oleh diri dia. Oke, lalu kita cek untuk energi yang selanjutnya. Bagaimana dia yang di sana? Soal kebahagiaan, apakah dia sudah menikah? Karena di sini kartunya adalah Four of Wands, 4 tongkat. 4 tongkat itu memiliki makna tentang pernikahan. Bagaimana dia di sana? Dia sudah menikah? Atau dia memang sudah menikah dan memilih pernikahannya? Apakah dia akan memilih kamu? Jawabannya adalah tidak. Kalian bisa lihat ya, simbol angka 4 tongkat di sini. Ada laki-laki dan perempuan di sini. Dia sedang merayakan sebuah pernikahan. Lalu ada 4 pilar dan di sini ada bunga, mengindikasi bahwa ini adalah altar pernikahan. Bagaimana dia di sana? Dia sudah menikah atau dia memang akan mempertahankan pernikahannya? Kalaupun dia pernah berjanji akan menikahi kamu, jika kamu adalah perempuan yang dijanjikan bahwa oke, kamu akan jadi istri keduaku atau istri siriku. Tapi di sini dia menghilang begitu saja. Apakah dia benar-benar serius sama kamu? Jawabannya adalah tidak. Kenapa? Lelaki digantungkan. Ini, kamu akan ngalamin siklus ini, digantungkan. Sedangkan di sini dia bagaimana? Dia sudah menikah. Oke.
Lalu untuk energi yang selanjutnya, ahli tafsir agama atau the Hierophant. Namun di lain sisi ada sisi baiknya dia mendoakan kamu. Mudah-mudahan kamu bertemu dengan orang yang tepat. Ada sisi baiknya dia mendoakan kamu. Mungkin ini cara dia berterima kasih karena dulu pernah dibantu kamu, dulu pernah disayang kamu di sini, dan di sini dia mendoakan kebaikan kamu. Lalu dia yang di sana seperti apa? Si dungu. Wah, si dungu atau the fool ya, soal bagian angkanya adalah 0. Dia nggak akan pernah berubah sih. Dia akan seperti itu. Dia akan sebebas itu. Dia akan sulit untuk berubah menjadi versi terbaik. Angkanya adalah 0. Dan kami ngerasain dia bukan tipe orang yang bisa dipegang ya. Dia tipikalnya mutable, berpindah-pindah, bergeraknya juga cepat, gak bisa digapai, dan banyak sekali perlawanan secara emosional. Jadi boleh dibilang ketika kamu sulit melupakan diri dia, artinya memang kamu sedang berproses di situ. Bagaimana dia di sana? Bahkan di sini dia sudah menikah. Meskipun dia mendoakan kamu, dia tidak akan mengarah kepada diri kamu. Karena the fool atau si dungu ini adalah simbol dari kebebasan. Dia bebas, tidak lagi terikat apapun dengan kamu. Apakah dia mengingat janjinya? Apakah dia mengingat masalah-masalah hutang, masalah keuangan dan lain sebagainya dengan kamu jika ada yang berkaitan dengan masalah uang? Di sini kami lihat jawabannya adalah tidak. Dia tidak mengingat itu, bahkan dia ngerasain bebas. Oke. Lalu untuk energi yang selanjutnya, Pewira Piala, Knight of Cup. Saat bagian dia di sana bagaimana? Ya, dia sudah bahagia kok, sudah menemukan seseorang. Jadi alangkah baiknya kamu saat bagian kembali ke dalam pilihan hidupmu. Cinta memang tak harus saling memiliki. Ketika ingat dia melupakan diri dia, itu wajar, karena orang ini belum bisa memenuhi jawaban atas kegundah hatian kamu atau penyesalannya dia kepada kamu. Dia tidak mengungkapkan itu. Mengikhlaskan penting. Mengikhlaskan penting agar kamu tidak terjebak di dalam pikiranmu sendiri tentang diri dia. Lalu dia yang di sana, oke, ada kartu Two of Wands. Dia sudah memilih hidupnya dia kalau kebagian. Ini Two of Wands sambung ke kartu Four of Wands. Pilihan hidupnya dia sudah menikah atau dia sudah bersama orang lain. Meskipun dia mendoakan kamu, tapi dia tidak bisa kembali kepada diri kamu. Dia merasakan kebebasan ini. Kenapa? Karena dia sudah memilih jalan hidupnya, memilih cintanya. Dan ketika dia balik sama kamu di presentasi 12-21%, ya siklusnya adalah digantungkan. Ini mengapa sesakit ini bacaannya ya. Tapi ini adalah proses, ini adalah perjalanan, dimana terkadang perjalanan cinta gak selalunya seperti telenovela indah, gak seperti drama Korea. Terkadang memang nyakitin banget, tapi di situ kita belajar betapa berharganya diri kita, betapa berartinya diri kita di orang yang tepat. Kita lihat Mystic Island Oracle. Apa sih pesan dari semesta berkaitan dengan kisah semacam ini? Mengapa sulit untuk melupakanmu? Bagaimana dia di sana yang ternyata memang ada yang sudah menikah di sana? Apa pesan semesta berkaitan dalam cerita kita hari ini ya, dalam pembacaan kita hari ini? Kita lihat bersama-sama. Kartunya adalah Jaran Kepang. Oke, saat bagian, kamu harus tunjukkan kekuatan kamu. Kamu harus tunjukkan bahwa diri kamu tuh gak lemah semacam ini. Diri kamu gak berharap sesuatu hal yang tak pasti. Soul of Strength. Ini mengindikasi bahwa tunjukkan kamu di situ kuat, meskipun tanpa diri dia. Tunjukkan bahwa cinta yang dia lalui kepada kamu hanya bermain-main seperti jaran kepang. Mungkin kamu kerasukan oleh cinta buta,
oleh janji-janji surgawinya dia, yang membuat kamu menunggu tentang harapan itu. Janji mau nikahin kamu, janji mau bla 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 bla. Oke, tunjukkan bahwa kamu kuat. Kamu bisa hidup tanpa dia kok. Lalu untuk energi yang selanjutnya, Dark Magic. Wow, ini sebenarnya Kevin paling nggak suka kalau membahas tentang masalah-masalah Dark Magic ya, atau apalagi pelet, apalagi masalah-masalah avoidance, masalah-masalah kemelekatan. Di sini Kevin ngerasain apakah ini ada kaitannya dengan black magic sehingga kamu sulit untuk melupakan diri dia. Kartunya Dark Magic ya, saat bagian ini praktek ritual pelet atau mungkin juga susuk atau apa yang tujuannya adalah memanipulasi pikiran dan juga emosional. Entah kamu kesengsem banget sama dia, atau kamu kena pelet, atau kamu dijapi mantra, kemungkinan ada. Tapi kita tarik secara psikologi saat bagian. Ketika dia banyak memberikan sebuah kesan kepada kamu dan kamu tidak bisa melupakan diri dia, artinya baterai cinta kamu yang kamu berikan kepada dia terlalu banyak sehingga kamu kekurangan baterai cinta itu. Pernah Kevin bahas tentang hal semacam ini di tema self improvement. Kalian bisa lihat videonya, karena yang Kevin sampaikan bukan tentang tarot yang sifatnya mistik-mistik saja, tapi secara psikologi juga ada. Namun di sini Kevin melihat ada kaitannya juga dengan masalah Dark Magic. Pelet lah, susuk lah atau apa, sehingga kamu terperdaya oleh energi negatif semacam itu. Di luar dari masalah sisi psikologis ya, soal sebagian ada, sebagian di sini ada. Karena pembacaan Kevin di sini adalah general ya, general reading, jadi kasus semacam ini pasti ada. Lalu untuk energi yang selanjutnya, Banowati. Oke, saut bagian. Banowati di sini tentang sisi moral ambisiusnya seseorang ya. Saut bagian, berambisi boleh dalam hubungan semacam ini. Namun ambisinya juga lihat sebagai bentuk kebutuhan. Dia kebutuhan kamu bukan. Sementara di sini dia sudah menikah dengan yang lain, atau mungkin juga dia akan tetap mempertahankan pernikahannya. Dia nggak bisa sebebas itu untuk bisa hadir kepada kamu dan mengulangi kisah yang sama. Dia nggak bisa. Maka dari itu, kamu juga harus punya moral ambisi kamu yang memang pada dasarnya kalau hubungan semacam ini punya arti nggak, punya value nggak. Kalau nggak ada, jangan dipaksakan. Kenapa? Karena terkadang gairah atau hawa nafsu mengalahkan logika. Orang yang berambisi, orang yang bergairah itu mengalahkan logika loh saat bagian. Logikanya kayak gini. Dia sudah punya istri, dia sudah punya suami. Tapi terkadang nafsu menutup itu semua. Sehingga apa? Nurutin saja. Ada kasus loh saat bagian, Kevin baru lihat kasus. Ini kasusnya viral di China. Ada seorang, ini mohon maaf buat ya ceritanya itu memang ambigu banget, tapi Kevin selalu mempelajari tentang kasus-kasus semacam ini sebagai pembelajaran. Ada seorang laki-laki umur 36 tahun kalau nggak salah ya, atau 38 tahun. Dia laki-laki nyamar sebagai seorang perempuan, pakai masker, dan kemudian bisa gituin laki-laki muda, dan ada berapa ribu laki-laki yang terperdaya sama dia. Kenapa? Karena dia menggunakan sisi hawa nafsu seseorang untuk mengalahkan logika. Dia memang, si pelaku ini memang tidak meminta bayaran untuk melakukan itu. Dia tidak meminta bayaran. Dia hanya berpesan, oke, terserah kamu mau ngasih apa, ngasih sembako atau apa. Kemudian si laki-laki itu bawa sesuatu, entah itu susu, entah itu makanan, entah itu beras, entah itu minyak, kasih ke dia. Dan kemudian logikanya, ini bukan perempuan asli. Tapi kenapa mau seperti itu? Karena apa? Nafsu, hasrat, gairah ini terkadang bisa menutupi sisi logis seseorang. Maka di situ saat bagian mau selogis apapun kamu, kalau nafsunya lebih dominan, ini terkadang hubungannya itu bisa maksa. Maka dari itu pembelajarannya adalah lebih banyak menyadarkan diri kita agar tidak terhanyut, terhasut oleh gairah atau nafsu.
Manusia masih punya nafsu, masih punya gairah, itu wajar. Tapi bagaimana kita mengendalikan itu? Terkadang juga sisi logis juga tertutup oleh hasrat dan nafsu. Makanya cinta bersegi-segi itu penuh dengan hasrat, penuh dengan nafsu. Karena sisi logisnya itu sudah tertutup oleh ambisi. Moralitas tentang ambisinya itu memang sangat kurang. Kesadarannya dari super egonya itu memang kurang. Karena dorongan ID yang mendorong seseorang untuk terhubung sebagai hubungan penuh dengan romansa, terutama untuk cinta bersegi-segi. Hubungan cinta bersegi-segi itu terdorong oleh keinginan ID, dimana ego yang menjembatani antara ID keinginan itu untuk terus ngejalanin. Sementara super egonya yang mengetahui tentang moral, adat istiadat, peraturan, dan hal-hal logis ini tertutup oleh dorongan ID. Dan ini yang membuat orang tuh mau ngejalanin kayak gitu, padahal udah tahu dia sudah punya pasangan. Loh tapi kan aku nggak ngerebut pasangannya, aku kan nggak ngerebut istrinya. Oke, itu dorongan ID yang mendorong hubungannya itu tetap jalan. Super egonya nggak punya. Kenapa? Karena sisi logisnya sudah termakan oleh hawa nafsu atau gairah. Tapi aku nggak ngerebut suaminya, aku nggak ngerebut istrinya, kita jalan begitu saja. Dan malah aku justru ngingetin dia untuk tetap sama istrinya, jangan marahin istrinya, jangan marahin suaminya, bla 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 bla. Kamu bukan ibu peri, ibu perinya Lala yang ngasih kebaikan kepada seseorang. Di sini adalah bentuk dari refleksi dalam hubungan semacam ini. Refleksikan, kamu mau menilai diri kamu tidak merebut siapapun kalau misalnya dicinta bersegi-segi, tapi coba refleksikan. Maka hukumannya apa dari semesta? Sulit untuk melupakan dia. Kenapa? Karena sisi logisnya sudah termakan oleh ambisi dari gairah itu. Dan di sini kartunya Banowati yang menceritakan tentang sisi ambisi. Ini pesan dari semesta berkaitan dari perjalanan tema kita hari ini. Dan apapun hasil bacanya, ambil positifnya, buang sisi negatifnya. Karena pembacanya Kevin nggak melulu tentang cinta bersegi-segi ya. Tapi jika ada kaitannya ini adalah cinta bersegi-segi, telaah lagi ya sahabat bagian. Karena ini adalah bacaan general reading, bukan personal reading. Oke, ada zodiak apa yang muncul untuk pembacaan kita kali ini? Ini bisa masuk ke zodiaknya kamu atau zodiaknya dia ya. Kita tarik untuk zodiaknya, bisa masuk ke zodiaknya kamu atau zodiaknya dia. Yang pertama adalah zodiaknya adalah Pisces, Cancer, Aquarius, Libra, Aries, Sagittarius, Leo, Capricorn, dan yang terakhir Taurus, Scorpio. Ini adalah beberapa zodiak yang muncul untuk tema kita hari ini. Lalu untuk inisial nama, bisa masuk ke inisial nama kamu atau inisial nama dia. Kita tarik bersama-sama. Untuk inisial nama ada huruf P, lalu di sini ada huruf L, ada huruf X, ada huruf A, ada huruf R, ada huruf W, ada huruf I, ada huruf O, ada huruf Z, ada huruf D, ada huruf U, ada huruf Y, ada huruf Q, ada huruf G, ada huruf F, ada huruf E, ada huruf B, ada huruf T, ada huruf J, ada huruf M, dan yang terakhir di sini adalah huruf N. Ini adalah beberapa inisial nama yang energinya terbaca untuk tema kita hari ini. Dan mungkin seperti itu aja pembacaannya. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata yang kurang berkenan dalam pembacaan kita kali ini. Dan personal reading tinggal DM aja ke Instagramnya Kevin, atau email ke emailnya Kevin ada di kolom bawah ini. Nanti Kevin pandu untuk personal reading dan bersifat berbayar. Mungkin seperti itu aja. Kevin tunggu kalian di video-video berikutnya. Sampai jumpa. Bye-bye. Matai Masyo. Rahayu, rahayu, rahayu.